tantangan SMK saat ini tidak hanya terbatas pada link and match saja. Apalagi sekarang dengan kondisi dunia yang tidak menentu mengakibatkan perubahan iklim ekonomi gitu ya, sehingga pada akhirnya menyebabkan keterbatasan lapangan pekerjaan yang ada di dalam negeri. Permasalahan selanjutnya selain link and match adalah supply dan demand, di mana hari ini Indonesia sedang kebanyakan anak muda sesuai dengan prediksi yang kita terima pada tahun 2010 bahwa Indonesia 15 tahun setelah 2010 akan mengalami bonus demografi, yaitu anak mudanya yang lahir di Indonesia sangat banyak. Nah, tentu saja ini menjadi tantangan buat SMK, di mana kita saat ini sedang menghadapi keterbatasan lapangan pekerjaan yang ada. Selain itu, dunia kerja saat ini tidak lagi terkotak-kotak pada wilayah. Dunia kerja yang hari ini hadir ini sudah borderless. Jadi mobilisasi tenaga kerja itu semakin terbuka dan kebutuhan terhadap tenaga terampil ini di berbagai negara terus meningkat. Karena apa? Karena negara di luar Indonesia ada yang anak mudanya itu sudah tidak tumbuh, ya, sudah mengalami penuaan, tidak lagi mau memiliki keturunan. Tentu saja ini menjadi nilai tambah buat Indonesia untuk bisa mengisi pasar-pasar kerja yang ada di luar sana. Dalam konteks hal tersebut, Direktorat SMK memandang perlu untuk melakukan penguatan akses kebekerjaan luar negeri. Bukan sekedar program, tetapi merupakan strategi untuk meningkatkan daya saing lulusan SMK sekaligus penguatan regulasi SMK sebagai penyedia tenaga kerja terampil yang diakui secara internasional. Ibu dan Bapak yang saya hormati, program bantuan pemerintah penguatan akses kebekerjaan luar negeri tahun 2026 kami sediakan cukup banyak, yaitu sekitar 8.000 sasaran, ya. Tapi nanti silahkan Bapak Ibu yang memenuhi kriteria sesuai dengan panduan untuk bisa memanfaatkan bantuan ini semaksimal mungkin. Karena bantuan ini dirancang untuk melakukan stimulasi kesiapan SMK yang tadinya fokus mengisi lapangan pekerjaan dalam negeri untuk naik level, naik tingkat untuk mampu menyiapkan lulusan bekerja di luar negeri. Ini sebagai bagian untuk mencari solusi atas keterbatasan lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. Tentu saja lulusan yang diharapkan adalah lulusan yang memenuhi standar kerja global. Yang ini harus dipersiapkan oleh sekolah tidak hanya di kelas 12 yang mau lulus, tetapi sudah mulai disiapkan sejak kelas 10, 11, 12. Ketika sudah kelas 12 usianya sudah mencukupi, diurus pasportnya dan bisa langsung berangkat. Itu harapan kita. Dan penyiapan standar kerja global ini dimulai embedded dalam kurikulum yang kita rancang secara sistematis sejak kelas 10. Tentu saja Bapak Ibu tidak bisa bergerak sendiri. Bapak Ibu harus berjejaring dan bermitra dengan dunia usaha dan industri, khususnya negara-negara yang nanti akan menjadi sasaran atau tujuan dari pengiriman lulusan kita ke luar negeri. Ya, silahkan Bapak Ibu berjaring dengan mitra internasional yang memastikan bahwa proses penyiapan peserta didik ini dapat dilakukan dan terstruktur serta berkelanjutan sesuai dengan standar yang diminta oleh negara yang akan Bapak Ibu tuju. Apakah itu misalnya Jepang, ya kita harus menggunakan standarnya Jepang. Kalau mau ke Jerman, ya siapkan standarnya Jerman. Ke Turki, ke Taiwan, dan seterusnya. Tentu saja Bapak Ibu sekalian, kami menyadari bahwa keberhasilan program ini sangat tergantung pada bagaimana kita mempersiapkan program ini dengan baik. Makanya kami secara reguler melaksanakan webinar SMK Berani Mendunia bertahap, mulai dari seri 1, seri 2, bahkan nanti sampai dengan seri yang selanjutnya. Harapan kami adalah
makin lama sekolah yang mengikuti ini makin memahami, makin memiliki nafas yang sama, sehingga Bapak Ibu SMK ini bisa mencapai keberhasilan yang optimum. Tentu saja ini peran aktif kita semua, dari sekolah menyiapkan strategi, menyiapkan kurikulum, menyiapkan guru-gurunya, dan juga dukungan dari Dinas Pendidikan Provinsi. Ini menjadi hal yang tidak bisa kita pungkiri, dan ini menjadi wajib ya. Jadi semua kolaborasi ini sangat mungkin dilakukan untuk mencapai keberhasilan. Oleh karena itu, melalui acara ini, sebelum bantuan ini diselenggarakan, kami memberikan sebuah panduan untuk melakukan persiapan ya. Jadi karena ini bantuannya cukup luar biasa gitu ya. Jadi jangan sampai ada persyaratan-persyaratan yang tertinggal. Oleh karena itu, kami dalam memberikan pelayanan ini mempersiapkan, oke, sebelum ini dibuka, silahkan sekolah ya memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk memenuhi standar pencairan penganggaran. Tentu saja nanti teman-teman akan membahas bagaimana mekanisme pelaksanaannya, bagaimana persyaratannya, tahapannya apa saja, indikator keberhasilan program apa saja, dan ini nanti akan dipandu oleh narasumber pada webinar ini. Bapak Ibu yang saya banggakan, SMK Berani Mendunia bukan sekedar slogan. Ini adalah komitmen kolektif kita bersama. Baik itu antara Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, sekolah SMK di grassroots, Dinas Pendidikan Provinsi, serta mitra-mitra industri kita. Ini kerja bareng untuk NKRI, gitu ya. Jadi kita ingin nanti lulusan SMK tidak hanya terserap di dunia kerja, tapi juga memiliki kemampuan mobilitas global yang aman, terampil, dan bermartabat. Ibu dan Bapak, banyak penelitian menyatakan bahwa lulusan SMK itu tidak berani pergi jauh. Hanya beberapa lewat, misalnya hanya sampai di kabupaten sebelahnya gitu, 2 atau 3 kabupaten sebelahnya. Nah, sekarang tugas berat kita adalah memastikan bahwa anak didik kita itu mampu ya, mau dan berani merantau. Ya, merantau tidak sekedar dalam negeri, antar provinsi, antar kota, tetapi pada luar negeri. Oleh karena itu, mohon dipersiapkan ya mentalnya, karakternya, sehingga dia bisa survive walaupun dalam kesendirian di luar negeri sana. Saya berharap melalui kegiatan ini Bapak dan Ibu guru ini dapat memahami secara komprehensif skema bantuan pemerintah tahun 2026. Bapak Ibu kepala sekolah, kemudian Wakahubin, ini juga paham betul sehingga seluruh komponen di sekolah ini memiliki nafas yang sama. Menyiapkan langkah yang konkret di sekolahnya masing-masing, mulai dari pemetaan minat, kemudian penguatan kompetensi bahasa, budaya kerja yang etos kerja yang tinggi gitu ya, serta memenuhi standar kerja global. Dan terakhir adalah jangan lupa selalu membangun jejaring kemitraan strategis dengan mitra-mitra kita, baik itu dunia usaha di industri maupun mitra-mitra di internasional. Akhirnya, dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan webinar SMK Berani Mendunia seri ketiga saya nyatakan resmi dibuka. Dengan mengucapkan terima kasih atas komitmen dan kolaborasi kita semua dalam mendukung program ini. Semoga upaya ini kita bisa menjadi amal kita di akhirat nanti. Ikhtiar bersama untuk meningkatkan mutu dan daya saing pendidikan SMK di Indonesia. Demikian yang disampaikan, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat. Baik, terima kasih Bapak Direktur atas sambutan dan pesan kunci yang telah disampaikan, sekaligus telah membuka secara resmi webinar pada hari ini. Mohon perkenan Bapak Direktur untuk kita dapat foto bersama terlebih dahulu. Dimohon dibantu, host, Mbak Cynthia. Bapak Ibu silakan dibuka kameranya. Baik, sudah? Ya, 1, 2, 3. Sudah tertangkap, Mbak Cynthia? Sudah ya? Selanjutnya, halaman selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, cukup ya. Baik, cukup untuk kali ini.
Terima kasih sekali lagi Bapak Direktur. Kami persilahkan jika Bapak Direktur memiliki agenda lain untuk dapat melanjutkan aktivitas berikutnya. Kami informasikan kepada Bapak Ibu yang mengikuti webinar kali ini diharapkan satu SMK hanya satu perwakilan dikarenakan kapasitas Zoom yang telah full sehingga hampir banyak SMK yang belum dapat masuk ke Zoom. Jadi mohon maaf bagi SMK yang masuk menggunakan 2 akun akan kami keluarkan salah satunya, dan juga bagi SMK yang mungkin masih mencantumkan nama saja tanpa instansi juga akan kami keluarkan terlebih dahulu. Jadi dimohon untuk satu SMK hanya satu perwakilan. Kami ingatkan juga bagi Bapak Ibu peserta untuk dapat mengisi daftar hadir melalui tautan yang akan disampaikan atau disematkan melalui kolom chat. Baik Bapak Ibu sekalian, memasuki acara inti yaitu penjelasan teknis terkait program bantuan pemerintah penguatan akses pekerjaan luar negeri tahun 2026 yang akan disampaikan oleh Ibu Tri Haryani selaku Kasubtim Kemitraan dan dipandu oleh tim pengelola program bantuan pemerintah yaitu Ibu Agri Sintia Pratiwi dan Bapak Adik Apriliadi. Pada tim kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Lia atas waktu yang diberikan dan selamat siang Bapak Ibu yang kami hormati. Terima kasih sudah bergabung melalui webinar seri ketiga terkait dengan persiapan pelaksanaan program bantuan pemerintah penguatan akses kebekerjaan luar negeri SMK tahun 2026. Berkenan Bapak Ibu yang hadir bisa menggunakan satu akun dapat ditonton bersama sehingga dapat memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang lain dari SMK yang lain untuk masuk. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu yang mungkin belum bisa masuk, nanti kita akan share tautannya untuk dapat menonton ulang penjelasan terkait webinar ini, persiapan untuk pelaksanaan program bantuan pemerintah penguatan akses kebekerjaan luar negeri SMK tahun 2026. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan terkait program bantuan penguatan akses kebekerjaan luar negeri tahun 2026 ini akan seperti apa, lalu teknisnya apa saja yang Bapak Ibu perlu persiapkan, lalu proses pendaftarannya melalui aplikasi Takola SMK seperti apa, ini nanti kami akan sampaikan. Namun terlebih dahulu pada sesi pertama kita akan dengarkan terkait dengan penjelasan umum bantuan penguatan akses kebekerjaan luar negeri tahun 2026 ini seperti apa dan bagaimana prosesnya. Ini akan disampaikan oleh Kepala Pengelola Program Kemitraan Ibu Tri Haryani. Kepada Ibu Tri kami silahkan. Terima kasih Mbak Tiwi dan Mbak Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, Kepala BKK, Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu lainnya yang mengikuti Zoom kali ini. Baik Bapak Ibu, terkait program bantuan pemerintah untuk penguatan akses kebekerjaan luar negeri murid SMK tahun 2026 ini merupakan salah satu program yang memang sudah berjalan selama 3 tahun dan ini adalah tahun ketiga. Program ini mengarah kepada bagi siswa-siswi atau murid SMK yang memang berminat untuk ke luar negeri. Berikutnya. Baik Bapak Ibu, program ini hadir sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, di mana ada kebutuhan sebanyak 500.000 pekerja migran Indonesia di luar negeri. Lalu juga dengan tingginya permintaan tenaga kerja global, terutama di negara-negara yang memang usia mudanya, usia muda produktifnya itu semakin berkurang. Contohnya seperti negara Jepang, Korea Selatan, dan sebagainya. Lalu kalau Ibu lihat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sering memperhatikan bahwa demand dan supply and demand antara kebutuhan tenaga kerja dan peluang tenaga kerja itu semakin terbatas. Dan keterbatasan itu termasuk juga dengan pasar kerja yang ada di dalam negeri, yaitu domestik. Di mana di 5 juta lulusan itu memperebutkan sebanyak 1,5 juta pekerjaan. Artinya sisanya itu masih banyak. Itu untuk khusus dalam negeri. Artinya kita harus cari peluang di negara lain. Lalu juga tentu saja karena adanya keterbatasan akses. Lalu disinilah peluang SMK, di mana sebagai
siswa-siswi atau murid SMK itu berpeluang sekali karena dengan background, dengan latar belakang skillful dengan keterampilannya yang sudah mumpuni, kami merasa bahwa lulusan dari SMK itu berpeluang cukup besar. Dan tentu saja ada dampak strategis baik jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, ini Bapak Ibu kenyataan dari kesenjangan tenaga kerja yang ada di Indonesia, di mana sebanyak 5,17 juta lulusan baru setiap tahunnya, dimulai level dari SMA, SMK, MA, dan perguruan tinggi, itu harus hanya memperebutkan kira-kira sebesar 1,5 juta peluang kerja yang tercipta. Hal ini berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 5%. Artinya ada 3,6 juta tenaga kerja ini kemana? Contoh seperti SMA yang notabene-nya harusnya melanjutkan, sekarang mostly mereka bekerja. Contoh, saya sempat bertemu dengan salah satu industri di dalam negeri, mereka ternyata banyak menerima tenaga kerja lulusan SMA. Artinya lulusan SMA itu tidak hanya melanjutkan ternyata, tapi mengambil ranahnya SMK yang notabene-nya harusnya bekerja. Begitupun perguruan tinggi, itu saking-sakingnya tidak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan latar belakangnya dan skillnya, akhirnya rela untuk menurunkan degree-nya untuk bersaing dengan lulusan SMK. Berikut. Inilah latar belakang Bapak Ibu yang sudah disampaikan sebelumnya. Lalu untuk sasaran program ini kita memprioritaskan murid kelas akhir atau lulusan SMK yang di SMK dengan KK 3 tahun di kelas 12, KK 4 tahun di kelas 13. Di mana lulusan SMK ini kita utamakan dengan kompetensi yang relevan untuk kebutuhan pasar luar negeri. Contohnya seperti manufaktur, hospitality, caregiver, dan teknik. Lalu untuk ruang lingkup intervensi masih sama seperti tahun 2024 atau 2025. Namun di 2026 ini Bapak Ibu ada penambahan terkait bagaimana apabila ada kebutuhan untuk pemenuhan standar program kerja luar negeri seperti Specified Skill Worker (SSW) dan Technical Intern Training Program, Bapak Ibu bisa memanfaatkan bantuan ini menjadi salah satu komponen pembiayaannya. Jadi bisa dimasukkan untuk tahun ini. Dan selebihnya seperti asesmen minat, lalu penguatan bahasa asing dan budaya kerja, lalu sertifikasi bahasa dan kompetensi, itu masih sama seperti komponen pembiayaan tahun sebelumnya. Dan dampak dari jangka pendek program ini tentu saja meningkatnya jumlah murid SMK yang tersertifikasi, lalu memiliki kompetensi bahasa, dan siap mengikuti proses penempatan kerja luar negeri secara legal dan sesuai ketentuan. Dan jangka panjangnya tentu saja untuk meningkatkan penyerapan lulusan SMK di pasar kerja global, di mana juga bisa memperkuat kontribusi remitansi terhadap perekonomian nasional, serta meningkatkan daya saing pendidikan vokasi Indonesia melalui lahirnya lulusan berpengalaman internasional. Lalu Bapak Ibu yang bisa dilakukan terlebih dahulu adalah pertama seleksi internal oleh sekolah. Bagaimana mengidentifikasi peserta didik, menseleksi secara objektif berdasarkan kompetensi kejuruannya, lalu peminatan. Ini yang paling penting juga adalah berminat. Jadi Bapak Ibu jangan memaksakan, karena program ini kan harus ke luar negeri. Artinya ada hak dan kewajiban, ada resiko yang harus mereka emban. Nah, ini tidak mudah, dan terlebih juga kesiapan mental mereka, Bapak Ibu. Lalu kesehatan serta komitmen peserta dan dukungan orang tua. Lalu juga sekolah itu memastikan peserta yang mengikuti program ini benar-benar memiliki potensi dan kesiapan untuk diproses menuju pasar kerja global. Dan siswa-siswi yang telah diseleksi oleh Bapak Ibu, lalu kita berikan penguatan melalui bantuan pemerintah ini. Murid yang terpilih tadi itu mengikuti penguatan kompetensi teknis sesuai dengan kebutuhan negara tujuan yang Bapak Ibu sudah identifikasi
lalu disupport dengan pelatihan bahasa asingnya yang sesuai negara tujuan, lalu tentu saja memberikan pembekalan budaya kerja internasional. Dan kami juga seperti yang disampaikan di tahun ini memfasilitasi sertifikasi bahasa untuk juga memenuhi standar industri serta skema kerja luar negeri seperti SSW. Lalu untuk penempatan melalui kemitraan, Bapak Ibu dipersilakan bekerja sama dengan kemitraan KL lainnya atau P3MI misalnya atau Disnaker, bahkan industri atau lembaga penempatan resmi. Untuk tahapannya mencakup untuk job matching, verifikasi dokumen serta pendampingan prakeberangkatan untuk memastikan bahwa penempatan berlangsung legal, aman dan sesuai ketentuan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah syarat dan kriteria SMK-nya, bagaimana pemanfaatan dananya, yaitu untuk asesmen, penguatan pembelajaran, lalu juga pengurusan dokumen administrasi, pelaksanaan uji sertifikasi bahasa asing yang sesuai dengan negara tujuan, lalu penguatan pembelajaran kompetensi kejuruan, pemenuhan standar kompetensi program kerja dan pelaporan. Lalu untuk kriteria utamanya, tentu saja SMK yang pertama, Bapak Ibu, tidak memiliki tunggakan laporan dari Direktorat SMK di program tahun anggaran sebelumnya. Nah, kalau masih ada tunggakan, takola Bapak Ibu tidak bisa masuk karena masih merah dan ini tidak bisa kami proses lebih lanjut. Lalu tentu saja ada izin operasional, memiliki surat keputusan pengangkatan kepala SMK, dan bagi SMK swasta itu harus memiliki legalitas berbadan hukum. Lalu diprioritaskan juga SMK yang menyelenggarakan program 4 tahun atau 3+1 nantinya, atau SMK yang memang sudah pernah melaksanakan program ini namun masih memerlukan peningkatan kapasitas yang dibuktikan dengan data alumni yang pernah bekerja atau magang di luar negeri. Lalu kami juga memprioritaskan bagi SMK yang memang melaksanakan atau memiliki mata pelajaran bahasa asing yang relevan dengan negara tujuan dan terdaftar di Dapodik. Lalu murid yang dinominasikan, tentu saja tadi saya sampaikan murid di tahun terakhir. Jadi ini kan Bapak Ibu udah akan lulus di bulan Mei. Jadi Bapak Ibu segerakan mereka daftarkan. Jadi ketika usulan diperbolehkan untuk siswa-siswi kelas 12 yang akan lulus di bulan Mei. Lalu belum pernah mengikuti program ini. Jadi misalnya 2025 Bapak Ibu sudah mendapatkan program ini, lalu diikutkan lagi di 2026, itu sebaiknya jangan. Karena Bapak Ibu nanti akan menginput by name, by students, dan dengan NISN-nya. Lalu penerima manfaat dari program ini adalah sebanyak 8.000 murid dengan total anggaran 80 miliar. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh-contoh yang dapat dilakukan dengan program penguatan akses ke pekerjaan luar negeri. Ini ada contoh, ada asesmen fisik, lalu MCU, medical check up. Medical check up dengan komponen pembiayaan atau dari Banpem ini, Bapak Ibu, ini bisa disegerakan di awal. Ini adalah untuk melakukan pemetaan bagaimana kondisi murid Bapak Ibu. Apakah dia kondisinya memang fit untuk mengikuti program ini, atau misalnya pada saat MCU di awal ternyata terindikasi memiliki TBC. Sehingga kalau misalnya memang terindikasi seperti itu, dalam waktu let's say 6 months atau setahun bisa ada intervensi atau treatment sehingga program ini dia bisa jalankan sampai akhir nanti ketika ada MCU kembali dan sudah posisi sehat. Lalu juga ada pembelajaran bahasa asing, lalu diakhiri dengan ujian sertifikasi bahasa asing. Lalu juga kami ada materi penguatan terkait penyiapan tenaga terampil PMI kepada SMK dan webinar-webinar SMK mendunia. Berikutnya. Ini juga salah satu program kita, yaitu ada pelepasan 1.500 lulusan SMK ke luar negeri, dan di tahun ini Bapak Ibu kita akan melaksanakan program ini lagi dengan yang akan dilepas oleh Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Lalu kita juga ada sinergi SMK mendunia, koordinasi mutu,
Dan ini adalah story keberangkatan lulusan salah satu sekolah, yaitu dari Dua Subang dan Frida Wisata Bandar Lampung di negara tujuan yang berbeda. Berikut. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu bisa menyimak sampai akhir untuk mendapatkan informasi terkait bagaimana untuk mendaftarkan program bantuan pemerintah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Tiwi. Baik, terima kasih Bu Tri atas penjelasan umum ya Bapak Ibu. Kurang lebih apa yang disampaikan oleh Bu Tri tadi adalah gambaran dari petunjuk teknis yang insya Allah akan rilis segera. Tapi kami memberitahukan atau menginformasikan kepada Bapak Ibu bahwa bantuan pemerintah ini akan segera kami buka. Hanya dalam waktu sepekan ini, mengingat bahwa bantuan ini diberikan kepada peserta didik kelas akhir, dan kita mengejar Bapak Ibu yang kelas akhir sekarang, ketika bantuan ini diterima, siswa-siswa ini masih berstatus siswa, gitu. Oh, mohon maaf. Terima kasih sudah diingatkan. Sehingga Bapak Ibu, kami membuka dalam sepekan ini untuk bantuan ini melalui aplikasi Takola. Jadi setelah ini akan ada penjelasan yang akan disampaikan oleh Mas Adik terkait apa saja dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan oleh Bapak Ibu untuk mendaftar bantuan ini. Tapi yang paling utama yang perlu ditekankan seperti yang disampaikan oleh Bu Tri tadi, bahwa Bapak Ibu harus memetakan dulu sekolah Bapak Ibu, siswa-siswinya berminat nggak bekerja di luar negeri, dan negara mana yang mau dituju. Negara yang tuju apakah ke Jepang, ke Turki, misalkan ke Korea Selatan. Nah, seperti itu. Dan yang menjadi penekanan kami di sini bahwa yang menjadi penguatan bahasa seperti yang disampaikan oleh Bu Tri tadi adalah sesuai dengan negara tujuan. Ketika negara tujuan yang dibutuhkan untuk bekerja itu adalah bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Jepang, sesuai dengan kebutuhan job ordernya, itulah yang diintensifkan melalui bantuan ini untuk mendapatkan sertifikasi guna memenuhi requirement dari pekerjaan yang ada di luar negeri nanti. Gitu. Itu sedikit penjelasannya. Nah, kita akan masuk ke bagian lebih teknis lagi tentang bagaimana dan apa saja yang perlu Bapak Ibu persiapkan untuk mendaftar bumper ini. Selanjutnya kita persilahkan kepada Mas Adik untuk menyampaikan penjelasan teknis dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran. Silakan Mas Adik. Oke, terima kasih Mbak Tiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kebanyakan dikiranya Allah SWT karena atas rahmat dan karunia kita bisa bertemu secara virtual di ruang Zoom. Semoga senantiasa Bapak Ibu sehat selalu. Uh, saya akan memaparkan perihal teknis ya Mbak Tiwi ya. Paparan teknis. Ini penjelasan singkat mengenai program bantuan. Seperti yang disampaikan oleh Bu Tri, bahwa bantuan ini sudah berjalan sejak tahun 2024, yang artinya tahun 2026 akan berjalan pada periode yang ketiga. Dan di sini bantuan ini sebagai stimulus ya, sebagai stimulus agar lulusan SMK itu dapat bekerja dan atau magang ke luar negeri. Kemudian ini tadi 2024, kemudian 2025 dan 2026 dengan sasaran 100 juta. Nah, harapan dari kami adalah negaranya itu, negara tujuan dari lulusan SMK ini nantinya akan bertambah, tidak hanya Jepang, Jerman, dan Korea Selatan, tetapi juga bertambah seperti ke Turki, Eropa, ataupun negara lainnya. Kemudian ini lini masa pelaksanaan pertama dimulai dari sosialisasi dan pendaftaran. Nah, mulai per hari ini 5 sampai dengan 12 Maret. Jadi
eh, hanya kita beri waktu 7 hari, 5 sampai 12 Maret, karena mengingat sasaran peserta itu sudah di tingkat akhir, sehingga perlu dilaksanakan seleksi, terus kemudian bimbingan teknis nantinya dan sebagainya. Ini sampai akhirnya Desember, pelaporan, dan harapan kami sebelum sebelum Desember bahkan ada peserta yang bisa berangkat ke luar negeri untuk bekerja ataupun magang. Nah, ini dokumen pendaftaran yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu sekalian, baik kepala sekolah dengan tim, adalah perihal tata kelola. Yang pertama, izin operasional, izin pendirian, dan akreditasi dari pihak yang berwenang. Kemudian SK pengangkatan kepala sekolah, ketiga khusus SMK swasta, SK Kemenkumham dan SK Kemenkumham dan akta notaris, serta kepala sekolah tidak boleh merangkap sebagai pembina, pengurus, ataupun pengawas. Keempat, surat pernyataan tidak memiliki tunggakan laporan beserta screenshot takolanya. Ini saya mengingatkan satu persatu perihal izin operasional dan izin pendirian. Di sini mohon dipastikan ya Bapak Ibu ya, setiap dokumen yang diunggah itu sesuai. Ini contoh izin operasional saya mengambil dari salah satu sekolah. Di sini jelas siapa yang tanda tangan, kelihatan, dan di antara yayasan dengan ada yayasan yang tertulis itu sesuai. Kemudian surat izin operasional dan pendirian bisa diganti dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang. Umumnya untuk yang negeri itu bisa dari di Dinas Pendidikan. Eh, mohon diberikan surat keterangan dengan catatan disebutkan dalam surat tersebut sebagai pengganti izin operasional atau izin pendirian. Karena memang ada faktanya ada beberapa SMK yang izin operasional dan izin pendirian disimpan di Dinas Pendidikan. Oke, kemudian akreditasi, Bapak Ibu, di sini poin di akreditasi adalah umumnya dikeluarkan oleh BAN-SM dan masih berlaku, Bapak Ibu. Di sini contoh akreditasi A unggul dengan nilai 97. Sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2027. Nah, pengalaman kami 2 tahun kebelakangan ada beberapa SMK yang mengunggah dokumen sertifikat akreditasi ini masa berlakunya sudah habis. Kemudian yang ketiga, SK Kemenkumham tentang pendirian yayasan dan atau badan hukum dan strukturnya. Sini poin utamanya adalah eh, banyak di antara sekolah yang mengunggah SK Kemenkumham ataupun akta notaris hanya sampai halaman depan. Padahal masih ada halaman kedua, tiga, empat, dan seterusnya. Mohon diunggah secara lengkap. Begitupun dengan akta notaris tidak hanya di bagian depan, Bapak Ibu, tapi sampai dengan terakhir yang di dalamnya memuat eh, pengurusnya. Di sini ada pembina, pengurus, dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya halaman depan ya Bapak Ibu, tapi keseluruhan. Kemudian yang ketiga, SK pengangkatan kepala sekolah. Nah, di sini pastikan baik yang negeri ataupun yang swasta, khususnya baik yang negeri ataupun swasta, pastikan SK pengangkatan itu menyebutkan nama dan masih berlaku, Bapak Ibu. Pengalaman kami khususnya SMK swasta ada yang SK-nya sudah tidak berlaku. Jadi saat pendaftaran itu tahun lalu periode Juni, nah masa berlakunya habis 30 Mei. Artinya itu SK pengangkatannya sudah tidak berlaku lagi Bapak Ibu. Tahun lalu ada yang seperti itu. Dan paling banyak itu ada di SMK swasta. Dan ini surat pernyataan tidak memiliki tunggakan laporan bantuan pemerintah dari Direktorat SMK. Nah, ini contoh dari SMK 7 Jogja tahun lalu. Ini jelas nanti formatnya dapat diunduh dan di Takola pun disediakan. Di sini surat pernyataan tidak memiliki tunggakan laporan disertai dengan screenshot takolah. Seperti ini contohnya ada eh, sebelah kiri atas itu ada keterangan bersih, artinya tidak memiliki tunggakan dan ada informasi di bawahnya bahwa SMK yang bersangkutan tidak memiliki tunggakan laporan dari bantuan Direktorat SMK.
Oh, nah, jika Bapak Ibu misalkan dari bantuan lain belum dikoreksi atau belum belum disetujui, bisa menghubungi para fasilitator masing-masing agar laporannya bisa diperbaiki sesuai dengan ketentuan dan bisa disetujui oleh fasilitator masing-masing di tiap tim. Kemudian yang kedua adalah perihal kondisi SMK saat ini terkait dengan existing. Yang pertama adalah data alumni yang pernah bekerja dan atau magang di luar negeri periode 2018 sampai dengan 2026. Nah, di sini jika ada ya Bapak Ibu ya. Ini jika ada, jika terlebih untuk Bapak Ibu yang alumninya tahun 2001, tahun 2005, 2010. Nah, yang kan ada beberapa sekolah yang cukup banyak ya alumninya dari tahun dulu. Ini tidak perlu mengunggah dari tahun 2021, tapi hanya 2018 sampai dengan 2026 dan dokumen yang diunggah dengan format Excel dan sekolah tidak diperkenankan mengubah format atau menggunakan format lain. Jadi ya misalkan nama alumni di kolom B, Bapak Ibu nggak bisa memindahkan ke kolom D dan seterusnya, ataupun menggunakan versi sendiri. Nah, menggunakan versinya sendiri dibuat seenaknya, buat sendiri gitu. Soalnya jangan seperti itu Bapak Ibu, karena itu akan menyulitkan kami dalam verifikasi berkas. Kemudian surat pernyataan bahwa sekolah memiliki mata pelajaran bahasa asing, baik intrakurikuler dan atau ekstrakurikuler yang relevan dengan negara tujuan. Misalkan Bapak Ibu di sana negara tujuannya Jepang. Negara tujuannya Jepang, maka memiliki mata pelajaran bahasa asing Jepang juga. Atau misalkan, oh Mas, kami nggak ada pembelajaran bahasa Jepang di kelas, tapi juga ada ekstrakurikuler. Maka tolong dilengkapi di lampiran kedua ekstrakurikulernya. Misalkan klub Jepang, silakan. Begitupun dengan data gurunya Bapak Ibu. Dengan data gurunya ketersediaannya, silakan di isi gitu nantinya. Dan jangan lupa tanda tangan kepala sekolah. Dan pemetaan minat murid bekerja murid ini contoh dari mitra industri. Ini pemetaan ini baiknya dilakukan pada saat kelas 10 ataupun kelas 11. Sebaiknya dilakukan kelas 10 ataupun kelas 11. Dan yang kami harapkan jangan dari tahun sebelumnya sebelumnya pemetaan ini dilakukan untuk Banpem. Banyak seperti itu Bapak Ibu. Nah, kami mengharapkan pemetaan ini dilakukan sebelum Banpem ini. Jadi ini contoh pemetaan dilakukan SMK Mitra Industri yang mau bekerja dalam negeri ada 490, keluar negeri ada kuliah ada 163 dan keluar negeri Jepang dan Jerman ada 153 dan 11. Data ini digunakan untuk menyelesaikan program pembinaan pelatihan dan kerjasama sekolah. Nantinya untuk jangka panjang Bapak Ibu eh, data dari siswa ini mengenai peminatan bisa digunakan untuk berbagai macam program dan pengembangan karir. Terus ini contoh, kemudian masih ada bukti-bukti lainnya seperti sosialisasi, bimbingan karir. Bapak Ibu silakan masukkan hasil asesmennya. Kemudian program penguatan persiapan keberangkatan. Nah, dari beberapa sekolah yang kami ketahui, sekolah mempunyai program persiapan nih, penguatan persiapan dari tidak hanya mengandalkan dari Banpem ini, ada juga yang misalkan kelas bahasa atau kelas tambahan atau khusus nih dari kelas 12 semester 2 masa di semester 6 itu sudah melakukan intensif khusus gitu pembelajaran bahasa asing. Silakan bukti-buktinya diunggah. Tentunya nanti bukti-buktinya di luar Banpem 2024 dan 2025. Dan jejaring resmi, nah eh, kami yakin bahwa eh, banyak SMK yang sudah punya pengalaman dan ingin membagi dan telah membagikan pengalaman tersebut kepada SMK lainnya dalam artian jejaring resmi. Ya misalkan ada satu SMK, oh ternyata SMK tersebut mempunyai jaringan ke 10 SMK lainnya.
dibantu kelas bahasa, dibantu hubungan kemitraannya dengan lembaga pengirim, dengan lembaga pengirim atau SO, dengan P3MI ataupun dengan LPK. Nah, itu dibantu oleh sekolah yang sudah punya pengalaman ini. Nah, jejaring ini bisa misalkan dalam bentuk MOU atau PKS antar SMK, terus contoh koordinasi dengan dinas, silakan Bapak Ibu. Ini kemudian kemitraan, dokumen terkait dengan kemitraan SMK. Yang pertama perjanjian kerjasama atau PKS dengan lembaga pengirim SO atau P3MI atau lembaga pelatihan kerja. Kedua, surat izin perekrutan PMI atau surat rekomendasi Kemenaker untuk lembaga pengirim periode Juni 2025 sampai dengan 2026. Kemudian yang ketiga, ketersediaan dokumen job order P3MI atau lembaga pengirim. Nah, dokumen-dokumen ini eh, kami mengharapkan adanya kerjasama antara SMK dengan industri. Dengan mitra industri dalam hal ini SO, P3MI, ataupun LPK. Kenapa? Karena kami yakin bahwa eh, bukannya tidak menutup kemungkinan untuk berangkat secara mandiri, Bapak Ibu ya, tapi jika bermitra, kemungkinan besar peluang lulusan SMK untuk kerja ataupun magang ke luar negeri akan semakin besar. Dan sini kami mengharapkan adanya PKS dan yang diperhatikan adalah satu formatnya satu PKS masih berlaku. Jadi Bapak Ibu lihat dulu PKS-nya masih berlaku atau tidak. Kemudian yang kedua, boleh lebih dari satu PKS Bapak Ibu. Boleh lebih dari satu PKS. Misalkan eh, Bapak Ibu kerjasama dengan PT GMI Senayan Jaya gitu. Mulai tahun 2020. Nah, dari 2020 PKS-nya sampai dengan 2023. Kemudian diperpanjang lagi sampai 2026. Maka ada dua PKS yang masih berlaku. Itu boleh dua-duanya dimasukkan. Ataupun, Mas, saya sekolah kami dengan dua SO. Silakan aja cantumkan. Tapi tolong buktikan bahwa PKS tersebut masih berlaku atau punya historis yang berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, sesuaikan dengan jenis lembaga nanti, dibuat terpisah. Kan satu dokumen PDF isinya lembaga pengirim dengan SO. Yang kedua dengan P3MI satu file. Yang ketiga dengan LPK satu file. Itu masing-masing terpisah. Nah, kemudian yang tambahan lagi ini surat izin perekrutan PMI atau SIPMI untuk P3MI atau surat rekomendasi Kemnaker untuk SO periode Juni 2025 sampai dengan 2026. Eh, Harapan dari kami adalah Bapak Ibu bekerja sama dengan lembaga pengirim ataupun dengan P3MI itu tidak hanya sebatas PKS, tidak hanya tanda tangan hitam di atas putih, tapi juga Bapak Ibu harus mengetahui nih alur alur dari keberangkatan siswa itu seperti apa sih, dimulai dari persiapan sampai dengan keberangkatan. Nah, ini surat izin SIP 2MI ini ataupun surat rekomendasi ini sebagai bukti lembaga yang Bapak Ibu ajak bermitra itu kredibel, artinya sudah punya pengalaman untuk mengirimkan eh, lulusan atau mengirimkan calon pekerja migran Indonesia. Ini sudah pasti ada. Kalau untuk P3MI umumnya dikeluarkan oleh KP2MI. Kemudian surat rekomendasi untuk magang khususnya ini Kemenaker itu dikeluarkan oleh Kemenaker untuk magang. Ini pasti ada. Jika tidak ada, Bapak Ibu pasti pertanyakan. Pastikan bertanya ke SO-nya atau ke P3MI-nya. Kemudian ketersediaan dokumen job order P3MI atau lembaga pengirim. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Contohnya ada job order dari Jepang menggunakan bahasa Jepang. Ini umumnya memuat tenaga kerja, spesifikasi pekerjaan, posisi, kualifikasi, dan negara tujuan. Nah, ini sebagai bukti penguat yang kedua, kalau P3MI atau SO tersebut, ternyata nggak bodong gitu. Artinya beneran punya job order dari negara tujuan. Saya yakin ini pasti semua SO dan P3MI yang kredibel mempunyai job order.
Nah, ini dokumen lainnya tambahan. Nah, yang pertama, yang pasti ini dan yang paling utama ya di dalam program ini adalah Bapak Ibu mempunyai daftar usulan murid yang akan mengikuti program penguatan. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Tri bahwa murid aktif dan terdaftar di Dapodik untuk periode pembelajaran tahun 2005, 2025, 2026. Kemudian paling rendah kelas 11 pada saat dinominasikan bagi SMK yang menjalankan 3 tahun. Untuk yang 4 tahun paling rendah kelas 12. Yang keempat, belum pernah mengikuti penguatan akses pekerjaan luar negeri tahun 2024 dan 2025. Terakhir, selain itu sekolah perlu mempertimbangkan minat minat dari siswa tersebut, kesehatannya bagaimana. Ya kesehatan di misalkan Bapak Ibu mitra dengan P3MI-nya mempersyaratkan tinggi badan, mempersyaratkan tidak ada penyakit TBC atau penyakit lainnya, jari-jarinya lengkap, kacamatanya mungkin satu dua mempersyaratkan maksimal minus berapa dan seterusnya. Bapak itu pertimbangkan dulu itu. Jangan sampai nanti sudah ikut seleksi ini ternyata setelah dicek jarinya tidak lengkap karena misalnya kecelakaan saat prakerin di industri ataupun ternyata minus tinggi ataupun tinggi badannya kurang. Silakan dicek dulu terlebih dahulu. Kemudian kemampuan bahasa. Tuh. Lebih baik Bapak Ibu utamakan yang punya kemampuan bahasa terlebih dahulu. Kenapa? Agar nanti saat intensi pembelajaran atau saat ujian itu siswa tersebut, peserta tersebut lebih siap dan jangan lupa izin orang tua. Jangan lupa izin orang tua ini paling ini mutlak ya Bapak Ibu ya. Mau berangkat dapat surat dari Kemenaker ataupun dari KP2MI ataupun dari imigrasi, ini surat izin orang tua adalah hal yang wajib. Sehingga mulai dari saat ini izin orang tua ini dulu Bapak Ibu dapati di peserta. Dan tambahan adalah Bapak Ibu mempertimbangkan usia. Bapak Ibu mempertimbangkan usia karena dari Pak Menteri inginnya cepat berangkat gitu ya. Artinya di beberapa negara pun mempersyaratkan usianya misalkan 18 tahun, 19 tahun. Nah, untuk yang 16 tahun atau 17 tahun bisa Bapak Ibu sebagai alternatif kedua. Bukannya nggak boleh, tapi dikesampingkan dulu. Utamakan yang usianya misalkan 18 tahun atau 19 tahun. Oke, dan daftar usulan murid ini nanti di sini tidak perlu dokumen seperti tahun-tahun sebelumnya, namun Bapak Ibu persiapkan saja di Excel masing-masing, silakan atau di spreadsheet masing-masing, tapi datanya nanti akan di entry atau di input di Takolah. Bapak Ibu nanti menginput NISN-nya. NISN-nya pastikan NISN-nya itu benar. Jangan sampai minggu lalu ada sekolah yang cerita ke saya NSN-nya untuk data pelaporan keberangkatan kok nggak bisa ya? Ternyata NSN yang dimasukkan adalah nomor dari sekolah, bukan dari nasional. Tahun lalu ada yang seperti itu, Bapak Ibu. Sehingga untuk memasukkan tuh nggak bisa. Jadi mohon diperhatikan lagi. Kemudian surat pernyataan komitmen. Nah, kami mengharapkan dengan adanya komitmen ini sebagai ikatan antara sekolah dengan Direktorat SMK ya bahwa Bapak Ibu kepala sekolah dan tim siap gitu menjalankan program ini termasuk sampai dengan pendampingan siswanya untuk berangkat ke luar negeri. Jadi jangan sampai setelah tahun misalkan setelah Januari, setelah Desember 2026 Bapak Ibu lepas begitu saja. Tapi mohon bantuannya untuk tetap mendampingi seperti yang Bu Tri sampaikan. Tetap mendampingi peserta ini sampai dengan keberangkatan. Ataupun jangan dilepas begitu saja ke SO-nya, ke LPK-nya, ke P3MI-nya, tapi tetap didampingi komunikasinya dan sebagainya. Di beberapa sekolah yang saya tahu yang sebagai contoh baik adalah sampai sekarang pun eh, eh, siswa-siswa yang lulus, yang berangkat ke luar negeri, masih suka menelpon nih, suka menelpon kepala sekolahnya, video call dengan guru pendampingnya, sampai sekarang masih ada gitu.
Jadi tolong Bapak Ibu pernyataan komitmennya tidak hanya tertulis hitam di atas putih tapi juga dijalankan. Nah, ini harapannya Bapak Ibu nanti sepanjang 2026 dan 2027 bahkan 2028 eh, kita Direktorat SMK, Menteri Pendidikan dan Menengah, Direktorat SMK dan yang lain-lain kita dan sekolah kita melepas bersama-sama lulusan kita untuk berangkat bekerja ataupun magang ke luar negeri. Harapan kami 8.000 sasaran, 8.000-8.000-nya berangkat semua. Jadi mau sekali lagi mengingatkan mohon seleksinya cukup diperketat lagi. Jangan asal mengusulkan bantuan 100. Tapi 100-100-nya jangan sampai Bapak Ibu mengusulkan 100 tapi yang benar-benar siap hanya 20 misalkan. Jangan seperti itu. Pastikan lagi 100-nya diusulkan, 100-nya harus siap. Bapak Ibu 100 ini sudah diseleksi secara internal. Jangan asal ketik di NS ketik usulan di Takola, jangan asal. Tapi pastikan sudah melakukan seleksi. Baik itu minat, kesehatan, dan izin orang tua. Seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Pratiwi. Baik, terima kasih Mas Adik atas penjelasannya. Semoga Bapak Ibu terpahami ya, apalagi untuk SMK-SMK yang baru mengikuti terkait dengan program bantuan akses kepekerjaan luar negeri pada kesempatan kali ini. Sebelumnya mohon berkenan dari tim juga di-share ya tautan untuk Bapak Ibu, presensi, materi, boleh di-up lagi ya. Mohon dibantu oleh tim. Di-up lagi di kolom chat. Bapak Ibu bisa disimpan terlebih dahulu ya. Tautan SID-nya. Di situ nanti Bapak Ibu mengisi presensi maupun nanti materi yang disampaikan pada kesempatan kali ini akan ditaruh di SID tersebut. Boleh kita tayangkan sebentar ya. Oke. Ini Bapak Ibu boleh di screenshot terlebih dahulu tautannya. Jadi Bapak Ibu nanti mungkin ada yang tertinggal, ada yang terlempar tadi. Jadi silakan di screenshot terlebih dahulu atau di foto atau di copy terlebih dahulu sebelum kita akan masuk sesi berikutnya, yaitu bagaimana proses pendaftaran melalui Takola. Tadi Mas Adik sudah menyampaikan apa saja dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan. Nah, lalu setelah dipersiapkan dokumen ini mau diapain? Nah, Bapak Ibu melalui operator sekolah, melalui Takola yang Bapak bisa Ibu akses, itu silakan dokumen-dokumen ini nanti diisikan melalui aplikasi Takola. Bagaimana caranya? Nah, ini berikutnya kita akan dengarkan bersama dari Mas Robi Cahyadi terkait bagaimana pendaftaran bantuan ini melalui aplikasi Takola. Silakan Mas Robi. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Tiwi. Selamat siang, Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan lebih detail lagi ya terkait tata cara bagaimana nanti Bapak Ibu mendaftarkan banper, khususnya dalam hal ini di banper untuk akses ke pekerjaan luar negeri. Sebentar, saya izin share screen terlebih dahulu. Ya. Ya, jadi di sesi kali ini nanti saya akan menjelaskan beberapa poin ya. Nanti kurang lebih ada 5 poin, mulai dari terkait loginnya atau aplikasi Takolanya diakses di mana. Ini terutama nanti bagi Bapak Ibu yang mungkin mempunyai operator baru di sekolah dan belum familiar dengan Takola. Itu mungkin kita jelaskan lagi dari awal. Kemudian tata cara melakukan pengujian seperti apa, kemudian tata cara mengisi instrumennya bagaimana, kemudian instrumennya nanti untuk akses ke pekerjaan luar negeri ini seperti apa, dan nanti gimana cara memonitoring hasil pengajuan Bapak Ibu. Gitu ya. Yang pertama terkait login ke Takola. Jadi ini masih sama Bapak Ibu untuk aplikasi Takola kita atau Takola SMK ini.
diakses di takola.kemdikdasmen.go.id, atau mungkin Ibu mungkin familiar ya bagi yang sudah sering akses Takola dari zaman Takola dirilis pertama itu ya, yaitu di alamat takola.ditbsmk.net. Keduanya sama, nggak ada perbedaan. Ini hanya alamat atau jalur mengakses saja. Tapi untuk aplikasinya sama, nggak ada perbedaan. Nah, nanti di form ini, Bapak Ibu nanti untuk sekolah kita sudah sediakan bagian khusus ya, yaitu yang ada di sebelah kanan, yaitu yang ada labelnya sekolah itu. Nah, ini nanti untuk sekolah kita sediakan dua jalur, Bapak Ibu. Jadi ada jalur SS Dapodik sama ada jalur kode registrasi Dapodik. Nah, eh, jalurnya seperti ini. Nah, bedanya apa? Nah, kalau di SS Dapodik nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke aplikasi Dapodik. Kalau Ibu lihat di sini di bagian atas ini kelihatan alamatnya yaitu sso.datadik.kemendikdasmen. Nah, bukan takola.kemendikdasmen lagi. Jadi ini nanti Bapak Ibu akan kita arahkan untuk ke layanan SSO-nya Dapodik. Silakan login di sana, mungkin melengkapi 2FA-nya dan seterusnya sampai nanti berhasil. Begitu berhasil, Dapodik akan mengembalikan ke Takola untuk diizinkan untuk masuk ke Takola. Itu yang menggunakan Dapodik. Nah, kita juga menyediakan akses alternatif yaitu menggunakan kode registrasi Dapodik. Kode yang didapat Bapak Ibu pada saat mendaftar di dalam aplikasi Dapodik. Nah, kode ini di mana? Kode ini harusnya disimpan di sekolah ya, atau di media operator yang mendaftarkan dulu. Ini pasti tahu kode ini. Jalur kedua ini kita sediakan jika misalnya apalagi seperti di kemarin ini Dapodik sedang ada peningkatan atau perbaikan gitu ya. Itu sehingga layanan SSO tidak bisa diakses gitu ya. Akhirnya kita siapkan jalur yang kedua. Nah, kalau jalur yang kedua ini yang memvalidasi adalah dari Takola sendiri. Jadi nanti Takola akan ngecek email operatornya, NPSN sama kode registrasinya. Kebanyakan kemarin pada saat itu banyak yang bertanya kami ini terkendala di jalur kedua ini karena kebanyakan typo di kode registrasinya. Jadi kode registrasi ini memang seperti huruf acak gitu ya, antara 9 sampai 10 saya lupa, 10 karakter itu angka acak. Jadi bukan kombinasi antara huruf dan angka, jadi acak. Jadi nanti mohon jangan sampai salah ketik, begitu salah ketik nggak akan bisa masuk. Dicoba berapa kali pun nggak akan bisa masuk. Jadi pastikan kode registrasinya itu betul. Jika melalui jalur yang kedua. Tapi jika melalui jalur yang SSO, yang jalur normal gitu ya, nanti Bapak Ibu diminta untuk misalnya autentikasi yang di HP-nya menggunakan autentikator dan seterusnya. Dan intinya kita sediakan dua jalur. Supaya nanti dengan ada dua jalur ini Bapak Ibu tidak akan kesulitan. Masih punya alternatif jika misalnya ada kendala di layanan SSO. Nanti silakan di sini untuk Takola ini masih tetap di Takola kita itu tetap menggunakan jenis akun Dapodik operator, bukan kepala sekolah. Masih belum. Kita rencana ke depan ada akun kepala sekolah, mungkin untuk masih ada pending untuk di digital signing, tapi masih belum dirilis. Ini baru nanti kita terapkan untuk akun kepala sekolah. Tapi untuk saat ini 2026 ini masih menggunakan akun operator, gitu ya. Jadi untuk melakukan pengajuan masih hanya bisa satu akun, yaitu akun operator yang aktif di sekolah, gitu ya. Oke, lanjut tanggapannya Bapak Ibu nanti masuk melalui jalur biasa yaitu jalur SS Dapodik. Nanti begitu sudah dapat divalidasi, username-nya betul, kemudian password-nya sesuai, kemudian dari autentikasinya itu juga sesuai, Bapak Ibu diarahkan ke halaman seperti ini. Dan di sini Bapak Ibu silakan pilih yang Takola SMK gitu ya, untuk lanjut ke aplikasi Takola gitu ya. Baik, lanjutkan. Nah, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman utama Takola. Nah, di halaman ini nanti pada saat pertama kali membuka, nanti ini sekaligus kita reminder ya untuk bagi sekolah-sekolah yang masih menunggak laporan, nanti kita juga akan tetap ada notifikasi seperti biasa, dan itu sangat krusial sekali karena hubungannya dengan pengajuan Bapak Ibu. Jika nanti Bapak Ibu form menu pengajuannya masih terkunci, ya berarti karena tunggakan laporan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi pastikan semua tunggakan laporan atau laporan-laporan yang masih ditolak kemarin itu segera diselesaikan dulu, gitu ya, diselesaikan, diperbaiki, dapat kembali sehingga nanti Bapak Ibu bisa melakukan pengajuan di Banper 2026. Paling amannya adalah
laporan tersebut dinyatakan sesuai gitu atau dievaluasi gitu ya, itu paling aman karena tidak ada potensi untuk ditolak di tengah jalan gitu ya, karena nanti pada saat mungkin Bapak Ibu ditolak di tengah jalan terus nanti akan berimbas ke proses penilaian Bapak Ibu seperti itu ya. Apakah nanti begitu misalnya udah apa sudah proper udah sesuai dengan kriteria udah mau SK nyata masih ada tunggakan, itu bisa jadi penghalang di Bapak Ibu untuk mendapatkan atau melaksanakan program bantuan yang Bapak Ibu minati seperti itu ya. Jadi seperti ini halaman utama takolanya masih belum banyak berubah, masih sama seperti ini. Kemudian kita lanjut ke cara-cara melakukan pengajuan. Nah, untuk melakukan pengajuan di Takola, ini kita menunya yaitu melalui menu kelengkapan dokumen yang ada di bawah menu pengajuan. Nah, itu ada yang saya garisin kotak putus-putus merah ini sebelah kiri itu. Itu adalah menu kelengkapan dokumen. Menu yang digunakan untuk melakukan pengajuan atau pendaftaran program bantuan. Kemudian begitu itu diklik di bagian tengah akan ditampilkan daftar bantuan sesuai tahun yang berjalan. Di sini berarti tahun 2026 di sini akan muncul daftar program bantuan yang dibuka di tahun 2026. Nah, di sini nanti ada bervariasi. Kalau sekarang ada 9 program ya yang di open di Takola. Nanti seharusnya bervariasi, ada yang masih terkunci,